Yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Dalam bacaan pertama kitab Nubuat Hagai, kembali dilanjutkan rencana pembangunan rumah Allah. Kali ini melalui Nabi Hagai, Allah berkata, sampaikan kepada umat Israel, kepada mereka para penatua, apakah masih ingat tentang rumah Allah di saat-saat dulu mereka melihat kemegahan rumah Allah, dan bandingkanlah dengan keadaan rumah Allah sekarang ini. Tentu saja yang dimaksud oleh Allah bahwa rumah Allah sekarang yang mereka lihat jauh sekali dari rumah Allah di masa lalu. Karena itu mereka diundang oleh Allah melalui Nabi Hagai untuk kembali membangun rumah Allah, dan tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Baik Nabi Hagai maupun imam besar Serubabel, mereka dikuatkan oleh Allah untuk memulai pembangunan rumah Allah itu, supaya kemegahan Allah yang dulu hadir boleh dihadirkan kembali. Tetapi sekali lagi, bukan manusia yang berkarya, bukan manusia yang bekerja di situ. Kecemasan dan kegelisahan, kekurangan dan ketakutan untuk memulainya tidak perlu ada dalam hati umat Israel, Nabi Hagai maupun imam besar Serubabel, karena Allah yang akan memulai semuanya, Allah yang akan menyelesaikannya. Sebab dialah pemilik emas maupun perak. Dan dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Petrus yang kemudian mengungkapkan isi hatinya bahwa engkau adalah Mesias. Sekali lagi, ini bukan perkataan Petrus sendiri. Bukan karena kemampuan dan pengetahuan Petrus untuk bisa memberikan jawaban siapakah Yesus itu. Tetapi semuanya itu karena karunia, karena kasih dan kebaikan Allah yang memberikan dan memampukan seorang Petrus untuk mengenali Allah sebagai Mesias. Dua bacaan ini, pertama dan kedua, mengajak kita untuk merenungkan bahwa seluruh yang ada dalam kehidupan manusia, sebagai orang beriman, kita percayai ada dalam kuasa penyelenggaraan Tuhan. Maka permenungan kita yang pertama adalah kembali kita diundang menyadari bahwa kita tetap percaya perjalanan kehidupan kita tidak pernah berjalan sendirian dalam refleksi dua bacaan ini, tetapi dalam kasih karunia dan berkat serta penyelenggaraan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Mari kita yakini. Yang kedua,
bahwa banyak usaha dan rencana-rencana kita ke depan, bahkan mungkin yang telah kita buat, kita lakukan, itu bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi itu semua dimampukan karena Allah yang menyertai kita. Yang ketiga, jika ada usaha-usaha yang baik kita buat dan kita lakukan, tidak perlu cemas dan takut untuk buat dan lakukan. Yakin dan percaya Allah akan menuntun, Allah yang akan melakukannya, dan Allah yang akan menyelesaikannya. Toh jika tidak selesai, percayalah apa yang dikatakan bahwa kita manusia setengah lakukan, setengah kita buat, dan serahkan sisanya kepada Tuhan. Dia akan menyelesaikannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan memberkati. Amin.